Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Majini. Nomor induk mahasiswa 2381130171. Kelas B5. PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Perkenankan, di sini saya akan menayangkan praktik pembelajaran untuk mata pelajaran fikih kelas 1 semester gasal tentang tata cara berwudu untuk memenuhi tugas mata kuliah mikro teaching dengan dosen pengampu Ibu Nia Karnia. Selamat menyaksikan.
saja. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Bagus. Kita kemarin sudah belajar tentang toharoh ya. Toharoh itu apa? Siapa yang masih ingat? Toharoh itu bersuci. Bersuci itu berarti membersihkan diri dari najis. Ya, kalau bersuci sebelum sholat itu dinamakan apa ya anak-anak? Bersuci yang kita lakukan sebelum sholat, kita harus bersuci biar sholatnya sah. Apa? Wudu. Pintar semua. Kalau bersuci dari najis bisa dengan mandi, bisa dengan wudu kalau sebelum sholat. Wudu itu apa ya? Siapa yang tahu? Iya, wudu itu bersuci dari hadas kecil. Pintar semua. Yuk, perhatikan dulu, dengarkan dulu ya. Oke, listen oke. Ya, kita bersuci dari hadas kecil sebelum melaksanakan sholat. Itu dinamakan wudu. Terus, kalian sudah tahu Cak? Anggota tubuh apa saja yang dibasuh ketika wudu? Apa saja ayo? Yang pertama dulu membasuh muka, terus kedua, terus sebagian, terus kedua, ya itu adalah anggota tubuh kita yang dibasuh ketika berwudu. Ibadah apa lagi yang harus diawali dengan wudu dulu? Tadi sholat harus wudu dulu. Terus sebelum nanti ngaji pinter Mas Hafid. Ya, sebelum kita membaca Al-Quran, memegang Al-Quran harus wudu dulu. Kalau tidak wudu nanti berdosa ya Cah ya. Harus dalam keadaan suci ya. Habis sholat ya harus suci, wudu dulu. Mau ngaji wudu dulu. Ya. Terus apa yang kita rasakan ketika kita sudah berwudu Cah? Nek wudu kita merasakan apa? Tubuh kita menjadi suci, hati kita menjadi tenang, ya. Jiwa kita juga tenang. Kita akan beribadah dan ibadah kita nanti insya Allah akan diterima oleh Allah. Kalau ibadahnya diterima oleh Allah, ibadahnya bagus, kita akan mendapatkan pahala. Pinter. Terus siapa lagi yang bisa menyebutkan rukun-rukunnya wudu? Masih ingat? Rukun wudu itu ada 6. Pinter. Rukun wudu ada 6. Satu, membaca niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Yang ketiga, membasuh sebagian kepala. Dilanjutkan membasuh kedua telinga. Terus yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mana batasannya? Sampai atas mata kaki. Yang terakhir, yang keenam yaitu rukunnya tertib. Tertib artinya harus berurutan. Pinter. Nek kau ngerti ya Cak? Misal membasuh muka, basuh kaki, bener apa salah? Salah. Kalau tidak urut nanti wudunya tidak sah. Ya? Kalau wudunya sudah tidak sah, sholatnya ya ora sah. Ya? Tidak sah juga nanti sholatnya kalau wudunya tidak sah. Lanjut ya. Sunah-sunah wudu itu ada apa saja ya Cak ya? Ya? Sunah-sunahnya wudu. Siapa yang tahu ya? Kok enggak tahu? Sunah-sunah di dalam berwudu. Yang pertama kita membaca basmalah. Kedua
Nggih, membasuh bagian kepala. Iya, pintar. Membasuh sebagian kepala adalah rukun wudu yang ketiga. Mriki nggih, dibasuh mboten ya Mas Wudu. Setelah membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala. Dilanjutkan membasuh kedua telinga. Pintar. Membasuh kedua telinga termasuk sunah-sunahnya di dalam berwudu. Selanjutnya, ayo siapa yang bisa baca ini? Gambar yang kelima. Keempat, maaf deh, ini rukun wudu yang keempat. Apa rukun wudu keempat? Pintar. Membasuh kedua kaki sampai di atas mata kaki. Nggih. Kalau membasuh kakine tidak sampai atas mata kaki mengke boten sah wudune. Harus di atas mata kaki ngentos ya. Mata kaki niku sini niki polok yang ada ini. Tulang kaki niki nggih, bunder-bunder di kaki ini. Ini namanya mata kaki, harus di atasnya mata kaki. Kemudian selanjutnya ini yang keenam. Ayo. Hah? Nggih. Yang keenam itu rukun wudunya yaitu tertib. Tertib itu artinya berurutan. Loh, setelah tertib ya dari rukun wudu yang pertama, kedua. Pertama niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan, keempat membasuh bagian kepala, dilanjutkan membasuh kedua telinga, kelima membasuh kaki, yang keenam harus tertib. Tertib artinya urut gak bareng diulang walik, harus berurutan. Terus membaca doa sesudah wudu seperti yang kalian baca tadi. Ya? Sudah? Kok semuanya itu basah? Selanjutnya, biar kalian lebih paham, Bu Titi punya video nggih. Kita simak sama-sama video tentang tata cara berwudu. Senang nggih? Nggih, sadar. Yang diputar dulu videonya. Coba ayo Hari ini semuanya kita akan simak belajar nggih. cara berwudu. Wudu itu penting sebelum kita sholat, karena dengan wudu tubuh kita menjadi bersih dan siap untuk beribadah. Yuk kita mulai. Wudu adalah cara membersihkan diri sebelum sholat. Dengan berwudu kita membersihkan wajah, tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya dengan air yang suci. Yuk kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama dalam berwudu adalah membaca niat. Niatnya adalah nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kedua, membasuh kedua tangan. Selanjutnya kita membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Pastikan semua bagian tangan terkena air ya. Ketiga, berkumur-kumur. Setelah itu kita berkumur-kumur 3 kali. Ini penting untuk membersihkan mulut kita agar tetap bersih sebelum sholat. Keempat, membersihkan hidung. Kemudian kita membersihkan hidung dengan cara menghirup air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Ini membantu membersihkan kotoran di hidung. Kelima, membasuh wajah. Sekarang kita membasuh wajah 3 kali, dari dahi hingga dagu, dan dari telinga ke telinga. Pastikan wajah kita benar-benar bersih. Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku. Selanjutnya kita membasuh tangan hingga siku sebanyak 3 kali, lalu tangan kiri juga 3 kali.
Pastikan semua bagian terkena air ya. Ketujuh, mengusap kepala. Kemudian kita mengusap kepala dengan air 3 kali. Cukup basahi tangan dan usapkan dari depan ke belakang kepala. Kedelapan, membersihkan telinga. Setelah itu kita membersihkan telinga dengan cara mengusap bagian dalam dan belakang telinga 3 kali dengan diawali yang kanan lalu kiri. Kesembilan, membasuh kaki. Langkah terakhir kita membasuh kaki sampai mata kaki 3 kali. Mulai dari kaki kanan lalu kaki kiri. Pastikan sela-sela jari juga terkena air ya. Setelah selesai berwudu, jangan lupa membaca doa setelah berwudu ya. Doanya seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, tahu gak teman-teman? Wudu itu membuat kita lebih bersih dan suci. Bahkan wudu juga bisa membuat wajah kita bersinar di hari kiamat nanti. Masya Allah. Dan ingat ya, jangan sampai salah. Kadang ada yang lupa membasuh bagian tubuh tertentu atau hanya membasuhnya dengan asal-asalan saja. Pastikan wudunya sempurna ya. Kita bisa berwudu tidak hanya sebelum sholat, tapi juga setiap kali ingin membersihkan diri. Yuk biasakan wudu agar kita selalu dalam keadaan suci dan bersih. Wah, seru banget ya belajar wudu hari ini. Sekarang teman-teman sudah tahu cara berwudu yang benar kan? Yuk kita praktekkan bersama di rumah. Jangan lupa. Nah, setelah menyimak dari video tata cara berwudu tadi, kalian sudah paham apa belum tentang tata cara berwudu? Paham? Benar? Sudah paham benar? Ya, untuk memudahkan kita dalam mempelajari tata cara berwudu ini supaya kita lebih paham, lebih mudah untuk mengingatnya, Bu Titi punya tembok wudu.
Go!